Tepat beberapa menit yang lalu, ini dia detik-detik Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikan alasan mengejutkan mengapa timnas U20 Indonesia kalah memalukan melawan Iran tadi malam. Ada sindikat menyalahkan dan ingin mengganti Indra Syafri yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik sehingga Jens Raven kurang bisa berkomunikasi dengan baikkah? Ini jadi tebakanku. Di sisi lain ini dia pembelaan dari Erick Thohir soal timnas U20 yang kalah menyedihkan semalam dari Iran. Begini penjelasan dari Erick Thohir, simak sampai habis. Tepat pagi hari ini, kejutan untuk seluruh fans Garuda. Dijamin bahagia. Patrick Kluivert berikan janji bahagia dan fantastis, berikan jaminan akan saksikan laga debut kepelatihannya saat melawan Australia dengan baik dan hebat. Juga janji akan kejutkan seluruh warga Indonesia dengan strategi kelas dunia yang sudah dia pelajari dari legenda Barcelona Iniesta dan Xavi Hernandez. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Patrick Kluivert janji akan memakai strategi dan gaya permainan saat masih di Barcelona yang akan diterapkan ke timnas Indonesia saat melawan Australia. Akan sekuat apa ya timnas Indonesia? Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini. Tepat siang ini, Indra Syafri ajukan permohonan maaf dan klarifikasi karena dirinya gagal membawa timnas U20 menang melawan Iran semalam. Langsung bongkar alasan mengapa timnas U20 bisa kalah menyedihkan. Ada masalah internal besar yang keluar dari mulut Indra Syafrikah? Ini jadi prediksiku. Di sisi lain ini dia klarifikasi Indra Syafri setelah timnas U20 kalah telak dari Iran. Simak fakta menariknya hanya di sini. Pratama Arhan bocorkan kelicikan dan kecurangan Australia. Usai dirinya duluan jajal Sydney Football Stadium kandang dari Australia yang akan dipakai pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 oleh timnas Indonesia di bulan Maret nanti. Pratama Arhan sampai marah dan emosi karena sudah dirancang untuk membuat Indonesia kalah. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Pratama Arhan jajal duluan Sydney Football Stadium sebelum timnas Indonesia Maret nanti. Ada yang janggalkah? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Alex Pastoor konfirmasi Rizky Ridho akan dipanggil ke timnas senior. Usai Ridho buktikan kualitas kelas Eropanya saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Dan Ridho juga tampil maksimal saat bela klub Persija Jakarta di laga Liga 1 Indonesia kemarin. Iya, Rizky Ridho masuk skema permainan dan akan kita panggil ke timnas untuk perkuat lini belakang bersama Jay Itzes, ujar Alex Pastoor. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, fans Garuda 1 Indonesia tidak terima Rizky Ridho dicoret dari timnas Indonesia. Begini kata Alex Pastoor. Simak video penjelasannya sampai habis. Kabar super duper mengejutkan. Joey Sup, pemain keturunan grade A kelas Eropa yang dulu pernah ingin digaet oleh timnas Indonesia era Shin Tae-yong tetapi menolak. Kemudian sekarang secara belak-belakan ngomong gini di depan publik. Saya ingin bela tanah kelahiran saya dengan senang hati karena melihat Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dengan staf kepelatihan yang saat ini, ujar Joey Sup. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain begini kabar baik dari Joey Sup, pemain keturunan grade A yang kabur saat pengambilan sumpah WNI, kini malah ngebet bela Indonesia. Simak kronologi menariknya di sini. Tom Haye sebut punya dua senjata rahasia mematikan yang akan buat Patrick Kluivert dan Alex Pastoor melongo saat melihatnya. Sebut ini senjata kunci yang akan bawa timnas Indonesia bisa menang telak melawan Australia bulan Maret nanti.
dan juga senjata untuk balas dendam bantai Bahrain habis-habisan di GBK. Kira-kira apa senjata rahasia yang dipunya oleh Tom Haye? Penasaran kan? Temukan jawabannya di sini. Yes, mantap, alhamdulillah. Erick Thohir akhirnya resmi datangkan Giovanni Van Bronckhorst untuk gantikan Indra Syafri di Timnas U20 Indonesia guna menyelamatkan Indonesia dari kekalahan lagi di Piala Asia U20 2025. Usai Indra Syafri terus-menerus gagal membawa kemenangan untuk Timnas U20 Indonesia dari laga belakangan ini. Jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini langkah cerdas Erick Thohir untuk Timnas U20 Indonesia. Akan datangkan pelatih barukah? Simak ulasan bahagianya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pembelaan Erick Thohir setelah Timnas U20 Indonesia kalah menyakitkan dari Iran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait kekalahan Timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan perjalanan Timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi karena ini adalah calon-calon pilar Timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan semua supporter saat ini harus kompak, termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih, karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pada pertandingan selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan berjumpa dengan Uzbekistan pada Minggu dalam kurung 16/2. Indra Syafri harus segera mempersiapkan pasukannya dengan baik karena lawan mereka adalah juara di edisi sebelumnya. Pembinaan pemain usia muda yang baik di Uzbekistan juga jadi modal solid yang membuat mereka kuat di timnas kelompok umur. Mencuri poin di laga tersebut akan jadi modal penting bagi perjalanan Indonesia. Apalagi mereka datang dengan target menembus semifinal. Debut Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia. Rahmat Darmawan, 1 poin cukup. Timnas Indonesia akan melanjutkan laga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang melawan Australia. Mampukah skuad Garuda mencuri poin dalam laga away nanti dan strategi apa yang harus diterapkan tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert? Pada pertemuan pertama di Jakarta, Timnas Indonesia yang saat itu ditukangi Shin Tae-yong memilih bermain bertahan dan berhasil memaksa Australia bermain imbang 0-0. Kini,
Di bawah komando Patrick Kluivert dengan dibantu sederet asisten pelatih dengan nama mentereng. Rakyat Indonesia menanti akankah ex-striker timnas Belanda dan Barcelona tersebut bisa membawa pulang minimal sebiji poin pada laga debutnya sebagai juru taktik skuad Garuda. Rahmat Darmawan, ex-pembesut timnas Indonesia, lewat kanal YouTube Bebas Besutan Arya Sinulinga belum lama ini mencoba mengulas secara detail terkaitkan serta strategi yang bakal diterapkan Patrick Kluivert CS. Seperti diketahui, selain dibantu 3 asisten pelatih dari Belanda dan dari dalam negeri, Patrick Kluivert juga mendapat suntikan darah segar pemain naturalisasi seperti Ole Romeni yang akan mengisi posisi lini serang. Kalau saya bicara Australia, dan kemarin kita komparasi pertandingan pertama melawan Australia. Saya nggak tahu kan setiap taktik bertahan dan menyerang itu ada yang by design, ada yang terpaksa. Terpaksa maksud saya gini, kita merancang satu taktik menyerang, kata Rahmat Darmawan. Tapi bisa mendapatkan kontra strategi dari lawan yang kemudian mengharuskan bukan kita bisa menyerang, malah bertahan. Jadi itu di luar desain. Tapi yang by design, oke, kita mau bertahan untuk counter attack. Itu direncanakan dengan baik bagaimana strukturnya ketika kita bertahan. Terus kemudian bertransformasi posisi di saat bertahan mungkin dengan menggunakan 5-4-1. Pada saat attacking menjadi 3-4-3. Itu by design. Itu dirancang untuk hal itu Imbuh Nakhoda Barito Putra. Tapi ada yang sudah merancang untuk kita menginginkan hari ini menyerang dengan formasi misalkan 3-4-3. Kita akan pressing tinggi di atas. Tapi tiba-tiba lawan membuat kontra strategi yang notabene menyulitkan pemain depan kita untuk melakukan pressure. Sehingga yang ada akhirnya penguasaan bola kita kalah. Mau tidak mau kita akhirnya bertahan, ujar RD, panggilan akrab Rahmat Darmawan. Melawan Australia, menurut ex-pembesut Persipura Jayapura dan Persija Jakarta, ia tak ingin muluk-muluk. Dapat 1 poin saja sudah sangat baik. Kans besar justru bisa diraup dalam 2 laga kandang berikutnya. Menghadapi Australia, menurut saya kita enggak muluk-muluk. Kita harus hitung-hitungan dengan baik. Karena kita punya kans besar itu pada saat nanti justru pertandingan berikutnya melawan Bahrain, tuturnya. Kita di Australia bisa dapat 1 poin saja, itu menurut saya excellent. Karena kita menjaga peluang kita untuk kita bisa memenangkan sisa pertandingan kita lawan Bahrain sama Cina di kandang. Dan itu momentum tepat untuk kita bermain, sambung Rahmat Darmawan. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Kata Indra Syafri setelah timnas U20 Indonesia kalah telak dari Iran. Sebenarnya kita main tak buruk, tapi ada hal ini. Timnas U20 Indonesia membuka perjuangan di Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, anak-anak asuhan Indra Syafri terhujani 3 gol dari Iran. Hasil ini membuat timnas U20 Indonesia untuk sementara berada di posisi paling buncit grup C Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, buka suara setelah pertandingan. Ia mengakui Iran layak menang dan timnas U-Strip 20 Indonesia terhukum 3 gol karena gagal mengantisipasi umpan silang. Kita bermain tidak cukup buruk, kata Indra Syafri setelah laga. Tapi kita tidak punya antisipasi bagus untuk umpan silang mereka. Tahun 2018 memang pernah bertemu dalam kurung Iran, tapi tim yang sekarang ini belum dalam kurung pernah bertemu tambahnya. Menurut pelatih asal Sumatera Barat itu, Iran adalah salah satu tim kuat di Piala Asia U-Strip 20 2025. Dalam kurung, Iran bagus, perlu diperhitungkan juga dengan tim-tim lain, kata Indra.
Mereka bermain secara tim sangat bagus, punya kelebihan, bagus di bola-bola atas, tambahnya. Indra Syafri mengakui bila anak asuhnya lemah di bola-bola atas. Ketiga gol yang bersarang di gawang Ikram Al-Ghifari juga seluruhnya berasal dari umpan silang. Mengantisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 dalam kurung yang jadi kelemahan timnas U-Strip 20 Indonesia, tambahnya. Sebaliknya, Indra Syafri juga enggan menyebut timnas U-Strip 20 Indonesia bermain jelek saat lawan Iran. Hal ini dikarenakan Donitri Pamungkas DKK juga memanfaatkan kecepatan dan menciptakan peluang. Namun tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Untuk itu, Indra Syafri akan melakukan evaluasi untuk laga ke depan. Sebenarnya kita punya kecepatan untuk bisa counter attack Iran, kata Indra. Kita punya beberapa peluang tapi nggak bisa memanfaatkannya, imbuhnya. Selanjutnya, timnas U-Strip 20 Indonesia akan melawan Uzbekistan pada Minggu dalam kurung 16/2/025. Ya, kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama, setelah itu kita siapkan tim main lawan Uzbekistan, ujar Indra. Ya, kita lihat nanti peluangnya. Karena kita baru lihat tadi mereka lawan Yaman dan kita coba analisa dulu, imbuhnya. Pratama Arhan jajal duluan Sydney Football Stadium, timnas Indonesia baru Maret nanti, ada kejanggalan apa? Timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Menariknya, bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, mendapatkan kesempatan lebih dulu menjajal stadion yang memiliki nama lain Allianz Stadium tersebut. Pratama Arhan dimainkan di akhir babak kedua saat Bangkok United bertandang ke Sydney Football Stadium yang menjadi kandang dari Sydney FC. Keduanya bertemu dalam leg pertama babak 16 besar zona timur AFC Champions League 2024/2025, Rabu dalam kurung 13 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hebatnya, Bangkok United sukses mengamankan hasil imbang 2-2. Gol tim Thailand itu dicetak oleh Richairo Zivkovic di menit ke-50 dan Thitipan Puangchan di menit ke-5 injury time babak kedua. Sementara 2 gol Sydney FC ke gawang Bangkok United dicetak oleh pemain yang sama yakni Adrian Segecic di menit ke-60 dan 78. Meski baru dimasukkan ketika laga berjalan 85 menit, Pratama Arhan langsung memberikan kontribusi maksimal untuk Bangkok United. Gol di akhir laga yang dicetak oleh Thitipan Puangchan berasal dari assist Arhan. Pratama Arhan dengan cepat memberikan umpan terobosan kepada Thitipan Puangchan. Lepas dari jebakan offside, pemain timnas Thailand itu mampu membobol gawang Sydney FC lewat tendangan jarak dekat. Hasil imbang ini tentu menjadi modal bagus bagi Bangkok United menapat leg kedua pekan depan. Peluang mereka untuk lolos ke babak perempat final zona timur AFC Champions League 2024/2025 terbuka lebar. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Performa Rizky Ridho menurun, asisten pelatih Persija hanya BRD. Lini pertahanan Persija Jakarta belakangan menjadi sorotan. Bagaimana tidak, gawang macan Kemayoran dibobol 7 kali oleh lawan dalam 3 laga terkini mereka di BRI Liga 1 2024/2025. Satu sosok kemudian menjadi sorotan utama di tengah performa loyo lini belakang Persija Jakarta itu, yakni Rizky Ridho. Bek andalan timnas Indonesia itu seperti mengalami penurunan performa.
Asisten pelatih Persija Jakarta Ricky Nelson mencoba memberikan penjelasan mengenai penampilan Rizky Ridho. Ricky menyebut Ridho hanya menjalani hari buruk saja, bukan penurunan performa secara keseluruhan. Semua pemain punya yang namanya BD semua orang. Artinya ya mungkin kalau dilihat dari kesalahan Ridho terakhir bisa saja dilihat seperti itu. Tetapi dia juga buat save di kesempatan lain, tidak bisa dibandingkan, ujar Ricky Nelson. Rizky Ridho melakukan tackle berisiko kepada Ricky Kambuaya di dalam kotak penalti saat Persija Jakarta bertandang ke markas Dewa United akhir pekan lalu. Tackle itu berbuah penalti untuk Dewa United. Penalti itu berhasil dieksekusi dengan baik oleh Alex Martins. Dewa United pun mampu mengamankan 3 poin penting atas Persija Jakarta. Mungkin di momen itu ada kesalahan dan jadi gol untuk lawan, ya namanya kompetisi. Hari itu mungkin Ridho tidak beruntung. Salah sedikit jadi gol buat lawan, yaitu bad day, jelas Ricky Nelson. Kisah Joey Sup, pemain keturunan Indonesia yang kabur saat pengambilan sumpah WNI, kini bernasib miris. Sebab pemain keturunan Indonesia yang kabur saat pengambilan sumpah WNI tersebut kini bernasib miris. Kisah Joey Sup yang dulu sempat gagal dinaturalisasi Indonesia, kini justru mengalami nasib buruk. Padahal sebelumnya, ia sempat jadi bintang di Liga Kroasia. Joey Sup adalah pemain asal Deventer, Belanda yang lahir pada 8 Juli 1989. Dirinya sempat masuk radar pemain naturalisasi Indonesia pada 2011. Pihak PSSI dan Joey Sup bahkan telah melewati berbagai tahap supaya pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu bisa perkuat tim Garuda. Pada saat itu Joey Sup dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI bersama 2 pemain diaspora lainnya, yakni Diego Michels dan Ruben Luarbanaran. Sayangnya ketika tinggal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, Joey Sup malah tidak menghadiri agenda penting tersebut yang membuatnya tidak jadi memegang paspor Indonesia. Padahal kala itu pemain keturunan ini sempat diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda akan berlaga di SEA Games 2011. Salah satu penyebab mengapa pemain asal Belanda itu enggan untuk melanjutkan proses naturalisasi diduga berkaitan dengan kisruh yang tengah memanas di kubu PSSI. Setelah gagal menyandang predikat WNI, Joey Sup sempat bergonta-ganti klub. Dimulai dengan membela Go Ahead Eagles, Beerschot AC, NAC Breda, hingga ke Liga Kroasia HNK Gorica. Bersama HNK Gorica, Joey Sup sempat tampil menjanjikan dan bahkan menjadi pemain kunci selama kurang lebih 5 tahun. Bahkan ia sukses mendapat penghargaan berupa jersey nomor punggung 100 untuk merayakan 100 pertandingannya bersama klub tersebut. Namun setelah itu kariernya mulai menurun dan sempat tampil membela Karmiotissa di Cyprus League selama 1 musim. Tepatnya hal itu terjadi dari 2023 hingga 2024. Terhitung sejak 13 Februari 2024, pemain ini telah berstatus menganggur karena tanpa klub. Padahal dirinya sempat punya rekam jejak yang mentereng di masa lalu. Bersama dengan Karmiotissa, Joey tercatat telah menjalankan total 21 laga dan mencatatkan 2 gol. Usianya yang sudah menginjak kepala 3 tentu membuatnya tidak lagi diperhitungkan di benua biru. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti kabar dari pemain yang gagal jadi WNI tersebut. Jika dilihat dari unggahannya di media sosial, Joey Sup memang tampak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tom Hayeklaim punya 2 kelebihan yang berguna untuk timnas Indonesia. Mengklaim punya 2 kelebihan yang akan berguna untuk timnas Indonesia.
Kreativitas umpan serta eksekusi bola matinya bisa jadi senjata mematikan. Haye saat ini menjadi andalan lini tengah baik di klub Almer City maupun timnas Indonesia. Di skuad Garuda, ia kerap berduet dengan Ivar Jenner untuk menjaga kestabilan lini tengah. Dalam sebuah wawancara dengan laman Kita Garuda, Haye mengakui panutannya sebagai gelandang adalah Andrea Pirlo. Ex-pemain timnas Italia itu dikenal sebagai maestro lini tengah. Kepiawaian Pirlo mengumpan serta memaksimalkan peluang dari bola mati membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Haye mengakui punya gaya bermain yang terinspirasi dari pria berambut gondrong itu. Haye bahkan berlatih secara khusus untuk mematangkan dua aspek tersebut. Oleh karena itu, ia tidak ragu mengklaim kreativitas, mengumpan, dan pemanfaatan bola mati menjadi keunggulannya. Saya pikir mengumpan selalu menjadi salah satu keunggulan permainan saya. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati, kata Haye. Saya cukup percaya diri mengatakan itu dalam kurung memanfaatkan bola mati juga salah satu keunggulan saya sejak awal, tambah pria berusia 30 tahun itu. Klaim Haye tentu diharapkan bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia. Apalagi tim Merah Putih akan menjalani 4 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Timnas Indonesia U20 langsung tersingkir dari Piala Asia U20 2025 jika kalah dari Timnas Uzbekistan. Langsung tersingkir dari Piala Asia U-Strip 20 2025 jika kalah dari Timnas Uzbekistan U-Strip 20. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 dalam kondisi terjepit setelah kalah 0-3 dari Timnas Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, Cina, Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Akibat kekalahan telak itu, Timnas Indonesia U-Strip 20 terbenam di posisi juru kunci klasemen sementara grup C Piala Asia U-Strip 20 2025 dengan 0 poin dan selisih gol negatif 3. Sementara itu posisi puncak diisi Timnas Iran U-Strip 20 dengan 3 poin dan selisih gol plus 3. Lanjut ke posisi 2 ada Timnas Uzbekistan U-Strip 20 dengan 3 poin dan selisih gol plus 1. Melengkapi 3 besar ada Timnas Yaman U-Strip 20 dengan 0 poin dan selisih gol negatif 1. Melihat kondisi di atas, hanya kemenangan atas Uzbekistan U-Strip 20 dalam laga kedua grup C pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang benar-benar membuka peluang lolos Timnas Indonesia U-Strip 20 ke perempat final. Jika imbang atas Uzbekistan U-Strip 20, Timnas Indonesia U-Strip 20 masih berpeluang lolos ke perempat final, namun kanesnya sangat kecil. Bagaimana jika kalah dari Uzbekistan U-Strip 20? Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 2025 jika kalah dari Uzbekistan U20. Plus di laga lain Iran U20 menang atau imbang atas Yaman U20. Semisal di laga lain Iran U20 menang atas Yaman U20. Timnas Indonesia U20 sudah tak mungkin mengejar perolehan poin tim julukan Timnas Iran U20 dan Uzbekistan U20. Mengingat mereka sama-sama telah mengoleksi 6 angka. Sekalipun Timnas Indonesia U20 menang 1000 atas Yaman U20 di laga terakhir grup C pada Rabu 19 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Perolehan angka maksimal skuad asuhan Indra Syafri hanya 3 poin. Masih kalah dari Iran U20 dan Uzbekistan U20 yang mengemas 6 angka.